Pernahkah kamu mengenal istilah dari satu jengkal, satu hasta, maupun satu depa? Istilah tersebut biasanya dilakukan oleh masyarakat zaman dahulu untuk mengukur panjang suatu benda. Jika kita perhatikan, pengukuran dengan alat ukur tersebut kurang efektif ya, mengingat setiap jengkal manusia berbeda-beda. Nah, maka dari itu, ilmuwan fisika membuat alat ukur baku. Mengenai tentang alat ukur, video ini kita akan membahas tentang pengukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pastikan kamu sudah siap menerima materi hari ini ya. Sebelum kita memulai materi hari ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan pengukuran dalam fisika. Dan yang kedua, kalian dapat melakukan pengukuran secara langsung terhadap besaran, panjang, massa, dan waktu. Dan yang ketiga, kalian dapat menganalisis pengukuran alat ukur terhadap panjang, massa, dan pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang telah diukur dengan besaran yang lain dan telah ditentukan skala dan satuannya. Berbicara tentang pengukuran, ternyata pengukuran terdiri dari dua macam, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung yaitu membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran standar yang diterima sebagai satuan. Sedangkan pengukuran tidak langsung yaitu pengukuran untuk mengukur suatu besaran dengan cara mengukur besaran lain. Contohnya, ketika kita membeli beras, penjual mengukur massa menggunakan satuan kilogram, gram, atau lainnya. Oke teman-teman, berikut ini adalah contoh dari beberapa pengukuran yang ada dalam ilmu IPA. Yang pertama, pengukuran panjang. Nah, alat untuk mengukur panjang yaitu mistar. Mistar atau penggaris memiliki nilai skala terkecil 1 mm. Yang kedua, yaitu jangka sorong. Jangka sorong memiliki nilai ketelitian 0,1 mm. Jangka sorong biasa untuk mengukur diameter dalam atau diameter luar suatu benda. Dan jangka sorong ini memiliki nilai ketelitian yang lebih baik daripada penggaris atau mistar. Dan yang ketiga yaitu mikrometerskop. Mikrometerskop memiliki nilai ketelitian 0,01 mm. Biasanya mikrometerskop ini dilakukan untuk mengukur ketebalan kertas. Selanjutnya yaitu pengukuran massa. Untuk mengukur suatu massa benda, biasanya digunakan alat yang disebut sebagai neraca atau timbangan. Neraca memiliki beberapa jenis, yaitu neraca pasar, neraca 2 lengan, dan neraca 3 lengan. Selanjutnya yaitu pengukuran arus listrik. Untuk mengukur suatu benda rangkaian listrik, biasanya digunakan alat yang disebut sebagai ampermeter. Alat ini biasanya dilakukan oleh para teknisi elektronik. Selanjutnya adalah alat untuk mengukur waktu, yaitu stopwatch. Dan yang terakhir adalah alat untuk mengukur suhu, yaitu termometer. Berikut adalah tampilan dari besaran dan alat ukurnya. Terdapat macam-macam besaran dan satuannya serta alat ukur yang biasa digunakan oleh para ilmuwan ataupun masyarakat biasanya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan memberitahukan bagaimana sih cara menggunakan alat ukur seperti mistar, jangka sorong, dan mikrometerskop. Baik, yang pertama bagaimana cara mengukur alat ukur panjang pada penggaris. Nah, saya yakin kamu sudah tahu bagaimana sih cara mengukur suatu panjang dengan menggunakan penggaris. Dan saya yakin juga baik kalian pun juga pasti sudah paham. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara mengukur dengan menggunakan penggaris. Kita lihat dari penggaris tersebut berapa sih panjang pensilnya.
Nah, kita lihat dari ujung pensil sini, yaitu dia menunjukkan dari angka 0 ya. Dari angka 0. Kemudian kita lihat nih dari ujung pensilnya lagi. Kita lihat dari ujung pensilnya itu menunjukkan angka 2. Angka 2 setelah 5. Karena kita ketahui kalau misalkan dari panjang 0 dengan 1 ini termasuk 1 cm. Tapi kali dari 0 dengan batas satu langkahnya dia memiliki nilai ketelitian 1 mm. Jadi kalau dihitung berarti kan 0,5, 1,5, 2,5, 3,5 dan seterusnya. Nah, berapa sih panjang pensil ini? Kita lihat dia berada di sini ya. Dari garis kedua setelah 5. Berarti dia di sini 2. Berarti panjang pensilnya yaitu 5,2 cm. Itu pada satuan cm. Bagaimana sih kalau dikonversikan menjadi milimeter? Atau bisa dijadikan sebagai 52 mm. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengukur panjang dengan menggunakan jangka sorong? Nah, kalau misalkan kita melihat dari jangka sorong itu sendiri, jangka sorong itu terdiri dari 2 skala ya, yaitu skala utama dan skala nonius. Kita lihat yang di atas itu adalah skala utama. Dan yang di bawah itu adalah skala nonius. Nah, untuk mengetahui cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong ini, kita harus tahu dulu skala ketelitian dari jangka sorong. Tadi sudah saya bahas bahwa ketelitian dari jangka sorong yaitu 0,1 mm. Nah, langkah pertama untuk mengukur suatu benda dengan menggunakan jangka sorong itu, kita harus tahu dulu nilai dari skala utama yang mendekati dari skala 0 nonius ya. Jadi kita lihat dari skala utama itu ada angka 3 ya. Kemudian yang mendekati dengan angka 0 nonius ya. Di sini kan 3, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 3,5 ya. 3,5, 5, 6, 7. Yang mendekati dengan angka 0 nonius adalah 3,7. 3,7 ditambah, nah yang kalau misalkan di hitungan yang kedua kita harus tahu dulu yang mana sih yang berhimpit dari skala utama dengan skala nonius. Berarti harus garis lurus ya. Berarti kita lihat, kita perhatikan bahwa yang garis lurus atau berhimpit itu ada di sini ya. Berarti ada di angka keberapa di skala noniusnya? 0, 1, 2, 3. Berarti yang berhimpit adalah 3. Nah, dengan nilai skala ketelitiannya adalah 0,1, berarti 3 dikali dengan 0,1. Baik, selanjutnya 3,7 ditambah dengan 0,3 ya. Berarti berapakah penjumlahan dari 3,7 dengan 0,3? Yaitu 3,7, kita setarakan ya komanya, 0,3. Berarti 7 tambah 3 10, 1 tambah 3 4. Jadi panjang pada jangka sorong tersebut adalah 4 cm. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengukur dengan alat ukur mikrometerskop. Nah, kalau kita ketahui bahwa pada jangka sorong nilai skalanya yaitu di atas dan di bawah. Tapi kalau pada mikrometerskop skalanya itu ada di kiri dan di kanan. Nah, kalau yang di kiri ini yang disebut sebagai skala utama. Ya, kalau yang di sebelah kanan disebut sebagai skala nonius. Skala utama dan sebelah sini adalah skala nonius. Cara menghitungnya pun sama, hampir sama dengan menggunakan jangka sorong. Langkah pertama yaitu kita harus cari dulu dari skala utama yang mendekati dengan garis nonius. Kita lihat di sini, angka dari skala utama 0, 1, 2.
di sini ada angka 0,5 ya. Berarti di sini ada angka 5, di sini 0,5, berarti yang ada pada skala utama adalah 2,5. Nah, kemudian kita harus tahu dulu langkah keduanya, yaitu yang berhimpit dari skala utama ke skala nonius. Berarti di sini berhimpit ini. Nah, kalau pada angka ini menunjukkan 20 di atas 25, berarti di sini adalah 21 dan 22. Berarti garis yang berhimpit dengan skala utama yaitu 22. Nah, kamu tahu nggak skala ketelitian pada mikrometerskop? Benar sekali, yaitu 0,01 mm. Kita kalikan dengan 0,01, yaitu menjadi 0,22 ya. Oke, kita lanjutkan. 2,5 ditambah dengan 0,22. Bagaimana lagi cara menjumlahkan antara 2,5 dan 0,22? Kita setarakan lagi. 2,5 dengan 0,22. 272. Berarti panjang pada mikrometerskop ini sebesar 2,72 cm. Bagaimana? Mudah bukan? Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan dengan materi pengukuran? Ternyata pengukuran itu tidak jauh dari kehidupan kita ya. Misalnya ketika kamu ingin mengukur tinggi badan kamu, menimbang berat badan kamu, dan juga mengukur lamanya air mendidih dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya belajar IPA sangat menyenangkan, karena IPA tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita akhiri materi ini, kita refleksi dulu ya. Dan jangan lupa kerjakan soal-soal yang ada di akhir video ini. Kemudian hasil jawabannya kamu kirim ke guru IPA kamu. Demikian video kali ini. Jangan lupa selalu semangat tetap belajar ya. Dan ketika kamu berada di luar, jangan lupa menggunakan maskermu, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.